أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah, Baitullah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, insyaallah di subuh hari berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran dan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk masuk ke dalam surga, Allah Rabbul Alamin telah membukakan kepada kita beragam amalan-amalan kebaikan. Gunanya apa? Biar kita juga enggak bosan. Betul enggak jamaah sekalian? Coba kalau sekiranya syariat itu cuman sholat dan puasa doang, tentunya sebagai manusia nalurinya itu akan merasa jenuh dan bosan. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah bukakan beragam amalan-amalan kebaikan untuk kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut yang kelak menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah target utama kita. Target utama seorang muslim dan muslimah adalah untuk masuk ke dalam surga Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ngajak semuanya, mari kita terus tanamkan ini. Target utama kita dalam kehidupan ini adalah masuk ke dalam surga. Kalau ini sudah tertanam, maka akan timbul semangat kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maaf Bapak Ibu, terlalu rendah kalau target kita hanya untuk memiliki rumah yang mewah, mobil yang banyak. Terlalu rendah. Kenapa? Karena semua itu akan kita tinggalkan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Berapapun banyaknya harta yang kita kumpulkan,
pada penghujung dan akhirnya adalah apa? Perpisahan. Semua akan kita tinggalkan. Semua akan berpisah dengan kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, yatsba'ul mayyit salasatun. Yang bakalan mengikuti seorang mayit jenazah itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang sudah meninggal, maka yang menemaninya itu ada 3. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amalannya. 3 ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kan kalau kita meninggal, masih ada 3 ini. Keluarga, masih nemanin kita. Ya, dia nungguin kita untuk dimandikan, dikafani. Tapi giliran sudah dikuburkan, nggak ada itu keluarga yang minta tolong dong, saya juga dikuburin di sebelahnya. Nggak ada. Ada nggak Bapak Ibu? Pulang mereka, pulang. Makanya Nabi mengatakan, fayarji'u al-ithnan. 2 dari 3 perkara tersebut akan kembali. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ketika jenazah tersebut dimakamkan, dikuburkan, maka akan kembali 2 ini katanya. Keluarganya dan hartanya. Hartanya kita apa? Akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Bayangkan semua harta yang kita kumpulkan selama ini, itu bakalan kita tinggalkan, dibagi-bagikan kepada ahli warisnya kita. Wa yabqa ma'ahu wahidun, kata Nabi, dan yang tersisa setia menemani dia adalah apa? Amaluhu, amalan perbuatannya. Amalan perbuatannya, enggak ada lagi. Emas yang dikoleksi, rumah yang diperbagus dan lain-lain sebagainya, mobil mewah yang dia koleksi, enggak ada lagi yang temani. Ketika kita dikuburkan di alam kubur tersebut, cuman 1 yang nemanin kita, apa itu? Amaluhu, amalan perbuatannya. Maka Ibu, Bapak, pastikan yang nemanin kita di alam kubur itu adalah amalan-amalan kebaikan kita. Amalan-amalan solehnya kita. Jangan sampai nanti kita nyesal. Makanya semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan masuk di kelanjutan di halaman 99 bagi yang memiliki buku ini. Katanya keutamaan berdakwah, menyeru kepada Allah dan berusaha untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada agama Allah, itu kewajiban kita bersama. Tolong dijamkan baik-baik. Berdakwah, menyeru, mengajak manusia ke dalam agama Allah, itu tugas kita bersama. Bukan terbatas pada para kiai, ustadz, para ulama, tapi kewajiban kita bersama. Hanya saja di dalam berdakwah, di dalam mengajak, di dalam menyeru manusia ke dalam agama Allah, itu ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Karena ini amalan ibadah yang mulia di sisi Allah. Nggak boleh seseorang ngajak berdakwah manusia dengan asal-asalan. Nggak boleh. Nggak boleh dia ngajak dan ngajari manusia tentang agama Allah tanpa dasar dalil, argumentasi dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan mulia. Kemudian kata beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, "Fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ya, mantu beliau, dan juga ucapan Nabi ini diperuntukkan untuk semua umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah, demi Allah, ini enggak sembarangan. Kalau Nabi sudah bersumpah, itu menunjukkan perkara ini bukan perkara yang ringan. Makanya Ibu, jangan bermudah-mudahan bersumpah, karena bersumpah itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang kita ngomongkan itu perkara yang agung. Jangan dikit-dikit demi Allah, enggak. Karena itu sumpah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di situ ada orang yang tidak percaya dengan omongannya kita. Yang perlu untuk kita tegaskan agar dia nerimanya, boleh kita bersumpah, demi Allah, saya itu jujur, enggak bohong. Nah, itu diperbolehkan itu, ya. Tapi kalau dikit-dikit sumpah, ya, maka ini perkara yang tercela, enggak diperbolehkan. Karena itu nama Allah harus kita agungkan itu, ya. Kata Nabi, fa wallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantara kamu, dengan sebab kamu, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Maka itu kata Nabi lebih bagus dibandingkan unta merah. Unta merah itu lambang, ya, lambang kekayaan yang sangat bergengsi di masyarakat Arab ketika itu. Kalau dikatakan humrun na'am, unta merah, orang kalau sekarang mungkin saja ya setara dengan apa, Ferrari ataukah Lamborghini. Ya, orang kalau lihat lewat mobil itu terkesan semuanya, terkesima, kurang lebih demikianlah itu. Katanya, demi Allah, seseorang bisa mendapatkan petunjuk hidayah dengan sebab kamu, dengan perantara kamu, maka itu lebih bagus dibandingkan engkau diberikan apa? Unta merah. Subhanallah. Ini memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penyebab kebaikan, menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Menyeru, mengajak ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ada orang, jadi petunjuk di sini, hidayah di sini ada dua. Petunjuk hidayah untuk dia ngajak orang kafir non-muslim masuk ke dalam Islam, dan itu luar biasa itu. Ataukah jenis yang kedua, dengan sebab dia, seseorang itu menjadi lebih bagus keadaannya dari sebelumnya. Kalau tadi dari kafir menuju muslim, itu luar biasa itu. Ataukah jenis yang kedua, dia memberikan petunjuk hidayah untuk menjadikan orang itu lebih baik dari sebelumnya. Tadinya orangnya malas-malasan sholat 5 waktu. Dia ketemu, dia nasihati dengan cara yang baik. Bertemu 4 mata. Ngomong, baik itu keluarganya, ataukah teman-temannya, ataukah secara umum masyarakat kaum muslimin. Kok saya lihat kamu nggak sholat ya? Ngomong dia, sholat itu, mohon maaf, sholat itu ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Sholat itu ibadah yang tidak pernah gugur kewajibannya bagaimanapun keadaan seorang muslim dan muslimah. Dia terangkan. Akhirnya orang yang tadinya
enggak sholat 5 waktu, ataukah sholatnya masih bolong-bolong, masih kurang semangat sholat, akhirnya semangat dengan sebab dia. Maka itu kata Nabi apa? Lebih bagus dibandingkan kamu mendapatkan unta merah. Ada tadinya orang yang ngelawan sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, dia nasihatin empat mata, nggak boleh, nggak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh berkata kasar, nggak boleh ngangkat suara, nggak boleh menghardik, menghina orang tua, nggak boleh, itu dosa besar. Akhirnya sang anak ini kemudian mendengarkan nasihatnya. Itu apa itu? Petunjuk. Itu juga bersamaan dengan ini, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi amal ibadah jariah. Tolong diingat-ingat itu. Itulah pentingnya itu. Orang-orang yang berdakwah ngajarin manusia kebaikan akan mengalir untuknya apa? Amal jariah. Selama orang yang dia ajari tersebut mengerjakan apa yang dia ajarkan, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ada orang dia lihat ini, ada orang dia lihat masuk masjid langsung duduk. Dia datangin Bapak, Ibu. Ada tuh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang muslim dan muslimah ketika masuk ke dalam masjid untuk sholat 2 rakaat dulu, sholat tahiyatul masjid, enggak wajib, cuman sunnah, tapi alangkah baiknya kalau dikerjakan. Selama orang tersebut kerjakan sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk masjid, maka apa? Pahalanya akan terus mengalir walaupun dia meninggal dunia. Ada orang yang masih terlibat dalam praktek riba, pinjol. Tahu pinjol, Ibu? Hah, lagi marah sekarang ini. Jangan coba-coba, itu riba itu. Nggak boleh, nyeki itu. Ya, luar biasa. Di awal aja yang manis-manis mereka itu. Bapak, Ibu nawarin ini. Jangan coba-coba, hancur hidupnya kita. Riba. Katakan, Bapak, Ibu, jangan dong terlibat dengan pinjol ini. Pinjaman online itu berbunga, itu riba, itu nggak boleh. Dia tinggalkan karena nasihat ini. Itu juga akan menjadi amal jariah buat kita. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami muliakan, ngajak semuanya untuk ngambil bagian dari amalan yang satu ini, menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, tentunya dengan catatan sesuai dengan kapasitasnya kita. Itu yang paling penting. Rahimallahum ra'an arafa nafs qadra nafsihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya, jadi Ustadz, gimana tuh? Apakah boleh saya dakwah ngajak manusia? Boleh, tapi pastikan apa yang kita ajarkan itu betul-betul benar bagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan bahwa apa yang kita ajarkan kepada orang lain, yang kita serukan kepada orang lain, betul-betul ada pijakannya, landasannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan berdakwah, silahkan ngajak manusia, nggak terbatas dakwah itu kepada para kiai, dai-dai, ustadz-ustadz, enggak. Kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ambil bagian. Kita mulai dari keluarganya kita, dari anaknya kita, itu kan bagian dari dakwah itu. Anaknya kita ajari adab-adab Islam, kita ajari rukun-rukun Islam, rukun iman, kita ajari, itu bagian dari berdakwah itu. Menjadikan orang lain mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perkara yang tidak kita ketahui, maka jangan lancang. Bapak Ibu, untuk perkara-perkara yang tidak kita ilmui, yang tidak kita ketahui, maka jangan coba-coba lancang untuk berkata, untuk berfatwa. Karena itu ribet pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak tahu, ngomong. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nggak usah malu. Nggak usah malu.
kita lebih berhak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malu kepada manusia. Ditanya, gimana hukumnya ini? Kita nggak tahu. Bilang aja, wallahu a'lam. Coba nanti saya tanyakan kepada kiai. Coba nanti saya tanyakan kepada ustadz, guru saya. Itu lebih bagus, lebih selamat. Dibandingkan kita ngomong tanpa dasar ilmu agama. Karena bahaya. Kalau sampai kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ataukah sebaliknya mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat, pastikan semua yang kita keluarkan dari perkataan dan perbuatan di dalam berdakwah dan mengajak manusia itu betul-betul berada di atas ilmu petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibangun dengan khurafat, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak mendasar. Bukan itu Islam. Islam itu sudah jelas. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fiikum amrain. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat dan menyimpang selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mari terus semangat menjadi sebab seseorang itu mendapatkan petunjuk dan hidayah, ya. Jadi kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, loyo di dalam menjalankan kebaikan, nasehatin aja dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai, itu kan tugasnya ustadz, kiai. Bukan, sama-sama kita semuanya saling menasehati, saling mengingatkan di dalam perkara kebaikan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang berikutnya, wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an. Ya, Asy-Syaikh di sini kemudian menggandengkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Karena itu ada hubungannya. Karena itu ada keterkaitannya. Kata Nabi, man da'a ila hudan, barang siapa yang ngajak ke dalam petunjuk kebaikan, dia berdakwah, ngajak manusia di dalam petunjuk dan kebaikan, kana lahu minal ajri mithlul ujur man tabi'ahu, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang dia ajari. Seperti yang tadi kita singgung itu. Iya, kita ajarin orang kebaikan, amalan soleh, kemudian dia kerjakan, maka selama dia mengerjakan apa yang kita ajari, maka pahalanya akan kita dapatkan pula. Dia mendapat pahala dari perbuatannya, dan kita pun kecipratan pahala dari amalan yang dia lakukan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi jatah pahala orang yang melakukannya. Kita ajarin orang, Bapak, Ibu, ada tuh puasa Senin Kamis. Oh gitu ya? Iya, puasa Senin Kamis. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuh puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya dari bulan-bulan Hijriyah. Anda tuh puasa 3 hari dalam sebulan, terserah mau dikerjakan kapanpun selama dalam kurun waktu 1 bulan. Ya, ini beda lagi dengan puasa Ayyamul Bid. Dia kerjakan. Ibu, bapak jangan lupa
Sebelum tidur, kalau khawatir nggak bangun di tengah malam, sholat witir. Ibu jangan lupa ketika bangun di subuh hari sebelum dikumandangkan azan subuh, kalau masih ada waktu sholat lail, kalau mepet waktunya ya minimal sholat tahajud. Orang tersebut kerjakan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Demikian pula pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi dan mengambil jatah pahala dari orang yang mengerjakan amalan kebaikan yang telah kita ajarkan. Subhanallah. Ya, ini menjadi apa ini? Ladang amal jariah buat kita semuanya. Tapi mohon maaf, terkadang kita itu kalau perkara-perkara yang sifatnya akhirat tidak nampak, tidak kontan, loyo kita. Betul nggak Bapak? Eh, betul nggak Bapak Ibu? Coba dibilangin, ayo tanam modal, nanti pembagian labahnya terus ngalir walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Oh, itu berlomba-lomba kita. Walaupun harus jual mobil, walaupun harus minjam dulu ke keluarganya kita. Kenapa? Teriming-iming kita dengan laba yang terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, dapat terus laba. Itulah kita. Kalau urusan dunia, semangat kita. Itulah kita. Karena mohon maaf, begitu besarnya ruang di dalam hati kita untuk dunia. Hatinya kita ini sudah hampir-hampir penuh dengan apa? Hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Coba aja, Bapak, mau nggak Bapak tanam 100 juta, pembagian labahnya tiap bulan, dan terus-menerus mengalir, dan terus-menerus akan Bapak dapatkan walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Oh, langsung pasang. Kalau butuh bukan cuma 100 juta, langsung bayar 200 juta. Kenapa? Karena manfaatnya langsung kita rasakan. Tapi kok kita enggak berkelakuan dan bersikap yang lebih dari itu ketika berkaitan dengan agama dan akhiratnya kita. Padahal Allah Rabbul Alamin di beberapa ayat di dalam Al-Quran sudah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal buat kalian. Dunia itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, hanya sekedar dunia itu kata Allah candaan, permainan doang. Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat. Maka ibu ambil bagian ini. Manda'a ila hudan, barang siapa yang memberikan petunjuk, mengajak manusia dalam kebaikan, maka kata Nabi, kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ahu, dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus dari orang yang telah diajarkan itu. Ibu, kita butuh modal untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik modal dan bekal untuk berjumpa dengan Allah adalah apa? Amalan kebaikan. Inilah yang kita kejar. Ini yang selalu kami ingatkan. Kejar amalan-amalan seperti ini, yang pahalanya itu tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena jatah hidupnya kita di dunia ini terbatas. Kalau kita pergi umroh, ibu, pulang umroh, selesai umroh nggak dapat pahala lagi, betul nggak? Pulang haji, udah nggak dapat pahala lagi, nggak ngalir terus tuh, nggak. Yang ngalir mungkin apa? Cuman gelar doang. Ibu haji, bapak haji, itu doang. Ya. Tapi pahala nggak ngalir lagi. Beda dengan amalan-amalan amal jariah seperti ini. Pembangunan masjid, diantaranya renovasi masjid, sumbang. Kita meninggal, pahalanya ngalir terus selama masjid itu masih dipakai oleh kaum muslimin. Maka demikian pula ini. Ini ladang amal jariah. Ibu ambil bagian, Bapak
Ajari, kita mulai dari keluarganya kita aja dulu. Anaknya kita, terutama istrinya kita, suaminya kita, ingatkan mereka. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, yang simpel-simpel aja dulu. Yang mungkin bisa jadi anaknya kita belum paham tentang itu, saudaranya kita belum paham tentang itu. Nah, kalau makan minum pakai tangan kanan, nggak boleh makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Jadi itu perkara sepele ya ibu ya. Tapi kan terjadi itu, orang makan pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri. Iya, makan pakai tangan, giliran minum pakai tangan kiri. Kenapa? Kotor tangan kanannya katanya. Ya, penuh dengan makanan. Padahal nggak demikian. Mulai aja dari perkara-perkara yang sepele. Ucapkan bismillah, ya. Nah, kalau masuk masjid ingat dahulukan kaki kanan, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid nak, jangan lupa dahulukan kaki kiri, baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Perkara-perkara sepele yang terkadang kita remehkan, tapi kalau kita ajarkan itu kepada orang lain dan kemudian dia amalkan, maka selama dia amalkan, maka pahalanya akan terus menerus ngalir buat kita. Maka ibu, bapak, sekali lagi mari ambil bagian. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Jangan sampai nyesal nantinya. Yang kita butuhkan itu adalah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Ya, subhanallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Kemudian kata beliau, ya, betapa bahagianya para ulama dan para dai yang menyeru kepada kebaikan dan petunjuk, yang telah mengadakan perbaikan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin." Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qaulan." Siapa sih yang paling bagus ucapannya? Siapa sih yang paling bagus perkataannya dibandingkan orang yang ngajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Gak ada tuh. Gak ada ucapan yang lebih bagus, gak ada perkataan yang lebih bagus dibandingkan orang yang berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu ngajak manusia ke dalam agama Allah, yang dia ingatkan manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapa, kata Allah, yang paling bagus ucapannya, perbuatannya dibandingkan orang-orang yang ngajak ke dalam agama Allah, kemudian dia melakukan amalan kebaikan seraya mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba yang berserah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sabi'a maqalati faballaghaha farubba hamili fiqhin ghaira faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah, kata Nabi, mengelokkan wajah orang yang mendengarkan hadis-hadisku. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang telah mendengarkan hadis-hadisku, faballaghaha, kemudian dia sampaikan, dia sebarkan kepada orang lain. Farubba hamili fikhin ghaira faqihin, berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi dia tidak memahaminya, artinya dia cuma bisa menyampaikannya doang, menyampaikannya. Ada hadis Nabi dia sampaikan, tapi nggak paham dia. Itu masih mendingan itu. Dia sudah sampaikan ilmu agama kepada orang lain. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu kepada orang lain yang lebih paham darinya.
Ibu, Bapak, ini hadis yang berada di hadapan kita ini bercerita tentang keutamaan orang-orang yang menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting itu, ngapal Al-Quran, ngapal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak wajib hukumnya, tapi alangkah bagusnya kalau dalam dada kita itu terdapat hafalan-hafalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin nggak bisa 30 juz, ya minimal juz 30. Ya, kalau nggak bisa 30 juz, minimal juz 30. Kalaupun nggak bisa rampung juz 30, paling minimal adalah dari beberapa surat yang kita hafalkan. Jangan cuma gandalin 3 kul doang. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbillah. Giliran ya seperti Covid kemarin tuh, zaman Covid, banyak yang ngadu, Ustaz, gimana ini suami saya hafalan Qurannya cuma kul-kul aja terus yang diulangi. Ya walaupun sah hukumnya sah, tapi kan alangkah bagusnya ibu bapak kita sisihkan waktunya kita untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya kita. Kita semuanya bisa insya Allah. Cuman terkadang rasa malas inilah yang menghantui kita. Sudah rasa putus asa, udah nggak bisa Ustaz. Ya, memori tinggal 1 giga, sudah penuh ini Ustaz. Bisa, kita bisa. Di subuh hari atau di malam hari, di tengah malam, ketika anak-anak tidur, mulai. Kalau kita nggak biasakan sejak sekarang, kapan lagi? Hafal aja, pelan-pelan, dikit-dikit. Ya, hafal dari surat-surat pendek dulu, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Hafal juga apa? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penting ibu. Ini kata Nabi ini, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, mengelokkan wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku, faballaghaha, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Itu nikmat itu. Ibu, termasuk ibu, bapak, termasuk bentuk penjagaan seorang hamba kepada penjagaan Allah kepada seorang hamba, dia jaga kupingnya kita ini. Dia jaga kupingnya kita untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba. Dijaga matanya, dijaga hidungnya, dijaga mulutnya, dijaga telinganya, dijaga kakinya, dijaga tangannya. Makanya Nabi mengatakan apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, kamu jaga hukum-hukum Allah, kamu jaga syariat-syariat Allah, yahfazka. Allah akan jaga kamu. Gimana bentuk penjagaan Allah? Allah jaga telinganya kita untuk tidak mendengarkan gosip-gosip, untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah jaga tangannya kita untuk tidak kita pakai merampas haknya orang lain, memukul orang lain. Allah jaga kakinya kita dalam bentuk apa? Allah jaga untuk tidak kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Allah jaga matanya kita, Allah jaga mulutnya kita. Itu bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba. Sama ini. Jadi kalau Allah jaga telinganya kita, kita hanya mendengarkan ayat-ayat Allah, kita hanya mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, itu insya Allah pertanda Allah menjaga kita. Tapi kalau mulutnya kita sembrono saja, keluar dari ucapan-ucapan yang jelek, kotor, telinganya kita hanya mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dikhawatirkan Allah telah berpaling dari kita, ibu bapak sekalian. Alhamdulillah. Kalau sampai saat ini yang terdengar di telinganya kita hanya lantunan firman-firman Allah dari Al-Quran, yang selama yang kita dengarkan di telinganya kita hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang ini kita dengarkan itu bagian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah masih jaga kupingnya kita ini, itu nikmat dari Allah. Allah masih berkenan memberikan nikmat kepada kita untuk menjaga kupingnya kita, hanya mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Itu tanpa kita sadari, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri itu. Alhamdulillah, Allah jaga kita. Makanya kata Nabi,
naddarallahu ra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah membahagiakan orang-orang yang telah mendengarkan hadisku kemudian dia sampaikan. Walaupun kita nggak paham, belum kita ilmui semuanya, tapi sekedar nyampaikan saja, nyampaikan saja. Alhamdulillah. Kita mulai dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ada kumpulan hadis itu, Ibu, berisikan sekitar 40 lebih hadis-hadis Nabi pilihan, yang pendek-pendek doang. Mulai dari situ, baca, hafalkan, sampaikan kepada orang lain. Jadi ini keutamaan ini. Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi ini hendaknya menjadi motivasi buat kita semuanya. Ada dengar hadis, sampaikan kepada orang lain. Ya, daripada sebarin berita-berita yang enggak jelas, mending sebarin apa? Petikan ayat-ayat firman Allah. Sebarin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengajarkannya, mengamalkannya. Itu tadi sama semua makna-maknanya itu. Kapan kita ajarkan orang kebaikan, amalan soleh, kemudian dia kerjakan, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan tersebut. Katakan, di sana tuh ada pengajian, ya, di hari Sabtunya ada pengajian, kan itu juga kebaikan tuh. Ketika orang tersebut datang hadir dalam pengajian tersebut, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari orang yang telah diajarkan dan tunjukkan kebaikan tersebut. Jadi jangan batasi, sekali lagi jangan batasi kebaikan tersebut untuk diri kita sendiri. Mari untuk membiasakan diri berbagi kebaikan dengan orang lain, berbagi kemanfaatan dengan orang lain, menjadi miftahan lil khair. Ibu, bapak, doa terus kepada Allah. Allahumma ja'alni miftahan lil khair. Ya Allah, jadikan diriku pribadi yang menjadi pintu pembuka kebaikan. Wa mighlaqan lisyarr, dan jadikan aku penutup dari pintu-pintu kejelekan. Doa terus. Ini doa yang Masya Allah. Allahumma ja'alni miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Ya Allah, jadikan aku pribadi yang menjadi pintu pembuka kebaikan dan menjadi pintu penutup dari keburukan-keburukan dan kemaksiatan kepadamu. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau masih ada waktu dan ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yuda sekeluarga. Iya. Barakallahu fiik. Katanya pernah dengarkan sebuah hadis. Ya, hadisnya itu hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku, hampir-hampir saja. Ketika kemungkaran tersebut sudah merajalela, sudah tersebar. Kemudian tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Semuanya diam. Ada kemungkaran, diam aja. Kenapa? Saya belum sempurna.
Saya juga banyak salah, diam. Ataukah diamnya dia itu tidak mau merubah kemungkaran karena dia juga terlibat dalam kemungkaran tersebut. Gimana caranya dia merubah kemungkaran kalau dia sendiri terlibat dalam kemungkaran itu? Artinya apa? Betul-betul udah rusak di saat itu. Tersebar kemungkaran, kemaksiatan. Yang lainnya cuma diam. Istilahnya apa? Nafsi-nafsi. Lu, gue. Ya, pokoknya diam semuanya. Kalau kondisinya seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan musibah secara menyeluruh yang bakalan menimpa orang fasik, orang yang rusak, orang yang berbuat maksiat, juga kepada orang-orang yang soleh di antara kalian. Semuanya kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, takutlah kalian terhadap fitnah, bencana, azab yang akan menimpa tidak hanya kepada orang-orang yang rusak di antara kalian. Semua dihantam rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya pada hari kiamat, kalaupun semuanya musnah, dimusnahkan oleh Allah, orang yang rusak, orang yang soleh, nanti pada hari kiamat dibangkitkan orang-orang soleh tersebut tetap dalam kondisi yang baik. Ini hadis yang tadi berlalu di hadapan kita itu celaan untuk orang-orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gak boleh begitu ibu bapak. Kalau lihat kemungkaran kan dia sendiri yang nanggung nantinya. Gak boleh, gak boleh. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita tegakkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena merubah kemungkaran itu juga ada aturan mainnya. Ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Di antaranya apa? Orang yang merubah kemungkaran tersebut betul-betul harus berada di atas ilmu agama. Bukan sekedar semangat doang. Harus dia pastikan bahwa perkara yang hendak dia ingkari itu betul-betul mungkar dari sisi agama. Paham Ibu? Bapak? Jangan sampai perasaan dia mungkar, tapi menurut pandangan syariat nggak mungkar. Akan itu bahaya itu, ribet itu. Hati-hati. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk merubah kemungkaran yang dikhawatirkan bisa menimbulkan mungkaran yang lebih besar. Ini kalau saya ingkari, bisa digebukin saya, bisa dibunuh saya, bisa terancam nyawa keluarganya saya. Maka dalam kondisi seperti itu, biarkan aja. Biarkan aja. Ataukah kita tempuh dengan apa? Laporkan ke ketua RT, laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kalau kita sendiri yang menegakkan dia, bisa terancam nyawanya kita. Maka itu semua aturan-aturan yang harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hadis yang tadi disampaikan itu ketika kita terdiam semuanya, dalam masyarakat terjadi kemungkaran, ada anak-anak muda minum minuman keras di situ. Kemudian kita biarkan, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai Allah timpakan nanti ke kompleksnya kita, ke daerahnya kita bencana akibat ulah perbuatan segelintir orang tersebut yang tidak kita ingkari kemungkarannya. Jadi tegakkan. Hadis ini berisikan celaan bagi mereka-mereka yang tidak mau peduli terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Jadi mari tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut karena ini amalan perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari syariat Islam yang hampir-hampir saja mulai punah di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena semua orang pikirannya nafsi-nafsi, lu, gue. Yang penting gak nyenggol saya. Terserah kamu mau berzina, kamu mau minum minuman keras, terserah. Itu bahaya itu. Gak boleh demikian. Harus ada kepedulian kita. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu pada hakikatnya adalah bentuk kecintaan kita kepada saudaranya kita. Penegakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada saudaranya kita. Betul gak? Kita ingin saudaranya itu kita kembali ke dalam kebaikan. Sadar mereka. Jadi apa? Tegakkan, hidupkan syiar Allah yang satu ini. Jadi nggak boleh tinggal diam. Ya, beda halnya kalau Ustadz kita sudah tegakkan nasihat, dia masih udah selesai. Yang penting kita udah nasihatin mereka. Yang penting kita sudah cegah kemungkaran dari kemungkaran yang mereka
lakukan. Soal hidayah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cuma mampu memberikan petunjuk, penjelasan, bayan, tapi soal hidayah dia mau terima ataukah tidak itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sekeluarga Bapak. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Berkaitan dengan dakwah, terkhusus dakwah di tengah-tengah keluarga, ke teman. Terkadang dalam dakwah nasihat yang kita berikan itu mana menimbulkan polemik. Kadang mereka bantah, kadang mereka kemudian menjaga jarak. Gimana sih sebenarnya bahwa reaksi yang akan timbul dari dakwah itu pasti akan ada untuk orang-orang yang baik hatinya, orang yang bersih hatinya. Ketika didakwai, diingatkan kebaikan, langsung terima dia. Kenapa? Karena dia sadar itu kebaikan. Yang masalah kalau kita berikan nasihat kepada orang yang berpenyakit hatinya, lebih mendahulukan egonya, itu akan muncul reaksi yang lain. Maka untuk orang-orang seperti ini, ya sabar kita, sabar. Bukan berarti kita hentikan dakwahnya kita, bukan. Cuman di dalam berdakwah juga itu seseorang, di dalam memberikan nasihat, seseorang juga harus memperhatikan rambu-rambu. Ada aturan mainnya, ada uslubnya, ada metodenya, terkhusus di tengah-tengah keluarganya gitu. Di antara uslub dan metode tersebut apa? Lihat kondisi dan keadaan. Jangan dong nasihatin orang, tegur orang di depan khalayak ramai. Lagi ngumpul keluarga, langsung nunjuk, Bapak ini senangnya gibah doang. Gibah itu haram. Lah, walaupun itu nasihat yang bagus, cuman timingnya, waktunya nggak pas, betul nggak? Makanya kata para ulama, nasihat di depan umum secara person itu pada hakikatnya apa? Penjatuhan kehormatan seseorang. Gak boleh kita hantam orang di tengah kerumunan manusia. Ini bapak, ini tukang gibah ini. Ini ibu cerewet nih, tukang gibah masuk neraka ini. Gimana tuh orang mau menerima adunya kita? Jadi apa? Kalau memang nasihat itu perlukan, langsung ngomong empat mata. Nasihatin cara empat mata. Itu betul-betul nasihat itu. Kalau kita lihat orang, jangan nasihatin dia di depan umum untuk menjatuhkan kehormatannya, nggak boleh. Ajak dia. Mungkin di tempat yang lebih kondusif, ngomong pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya, ketika di antara uslub dan metode tersebut adalah apa? Menyampaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kata Nabi, anzilun nas manazilahum. Tempatkan seseorang itu sesuai dengan tempat dan porsinya masing-masing. Kan beda-beda itu orang tuh. Ketika kita berdakwah, metodenya kita nggak selalu sama, harus satu, beda-beda. Dokter aja, dokter ketika datang pasiennya kan nggak memberikan satu resep. Maka demikian pula seorang yang berdakwah, ngajak manusia, harus lihat bagaimana orang yang dia hadapi ini. Makanya Nabi ketika datang seseorang, ya Rasulullah, ausini, tolong dong berikan saya nasihat. Nabi katakan apa? La taqdab, jangan kamu marah, tekan emosi kamu. Kenapa? Karena Nabi tahu ini orangnya emosian ini. Datang lagi orang yang lain, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling bagus di dalam Islam? Nabi katakan apa? As-sholatu fi waktiha, sholat tepat pada waktunya. Karena Nabi tahu ini orang yang sering nunda-nunda waktu sholat. Jadi tinggal lihat kondisi orang yang kita hadapi ini. Makanya Nabi juga ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi kan beritahu dulu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nabi sebarkan dulu kepada Mu'adz bahwa orang yang kamu dakwah itu orang dari kalangan ahlul kitab. Kan beda itu. Dakwah sesama muslim dan dakwah kepada orang kafir.
Jadi harus. Kemudian yang ketiga, pastikan ketika kita berdakwah itu dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah, lemah lembut, ya, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kalau kita ngajarin dan ingin nasihatin orang tua, jangan dong kita posisikan ingin nasihatin seperti bagaimanapun dia orang tua, bagaimanapun dia orang yang lebih tua dibandingkan kita. Harus ada uslub-uslubnya. Jangan orang tua, waduh bapak ini udah tua, sebentar lagi mati, masa sih masih berbuat maksiat? Ya emosi lah itu bapak ya ini. Dengan cara uslub yang baik, dengan tetap menjaga rasa hormatnya kita kepada orang yang lebih tua dibandingkan kita. Kemudian yang keempat, untuk kita menegakkan dan menasihati orang, pastikan kita berada di atas ilmu agama. Harus bekali diri dengan ilmu agama. Gak boleh nasihatin orang dengan asal-asalan, dengan cerita-cerita yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua itu telah kita lakukan, kemudian dia tetap ngeyel, maka jangan lupa untuk mendoakannya. Jangan lupa untuk mendoakan, ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Jangan ya Allah dia ngeyel, ya Allah binasakan dia, ya Allah cepat cabut jawanya ya Allah. Gak boleh gitu, gak boleh. Ya kita dakwah itu, kemudian yang berikutnya, dakwah itu bukan cuman sekali doang. Jangan gara-gara sekali nasihatin gak mau dengar, gak mau lagi. Udahlah Ustaz saya agak gak boleh. Bisa jadi hari ini dia belum mendengarkan, bisa jadi hari ini hidayah belum menyapahnya, esok hari, sebulan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakannya. Jadi sama dengan anaknya kita. Jangan gara-gara sekali nasihatin anak, aduh Ustaz kayaknya keras kepala nih. Gak boleh, harus dinasihati terus. Besok, lusa, semari apa? Didoakan. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu enggak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang lain. Yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu semuanya sehat bersama keluarga tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Semoga Allah menganugerahkan husnul khotimah kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya Rabb. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.